Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bagaimana anak-anakku semua? Sehat semua hari ini? Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini yang diberikan ke saya untuk menyampaikan materi IPA kelas 9 partner dengan Pak Kristianto. Materi, kita lihat foto yang ada di samping kiri. Kira-kira dari gambar tersebut bajunya si adik nggak mungkin akan dipakai oleh si kakak, tapi nanti bajunya kakak kalau adiknya sudah sebesar kakaknya, bajunya masih dipakai bisa. Kira-kira apa bedanya? Badannya bertambah besar, tambah gendut, tambah tinggi dan sebagainya. Tapi orangnya tambah enggak kan? Orangnya tetap itu aja, berdua aja karena anaknya cuma 2. Nah, yang jelas di situ ada kaitannya dengan pembelahan sel yang ada di dalam tubuh kita, bahwa di dalam tubuh kita ini juga terjadi pembelahan sel. Nah, yang berkaitan dengan hal tersebut kita bahas dulu, yaitu pembelahan sel. Jadi pada bab 1 ini ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah pembelahan sel, yang kedua fungsi, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, kemudian yang ketiga yaitu tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Yang jelas kesemuanya, keseluruhannya berkaitan dengan norma kita menjaga alat reproduksi kita, karena itu sangat vital sekali akan mengatur kehidupan selanjutnya setelah kita. Makanya jangan main-main dengan alat organ reproduksi tersebut. Kita harus menjaga kebersihan, kesehatan, dan kehormatan. Oke, kita awali dengan pembelahan sel. Anak yang tumbuh terjadi pada tubuh, berarti tubuhnya semakin besar, semakin tinggi, semakin gendut dan sebagainya. Nah, pembelahan sel, mitosis, itu yang terjadi di dalam sel tubuh. Ada juga yang berkaitan dengan pembelahan sel dalam sistem reproduksi kita, yaitu baik laki-laki maupun pada wanita, yaitu pembelahan mitosis sama meiosis. Untuk mitosis yaitu sebelah kiri, kanan di pembelahan secara meiosis. Nah, ini bedanya kromosomnya. Untuk yang mitosis, induknya adalah 48, anaknya juga 48. Kalau meiosis 48, anaknya 23. Kemudian mengenai tahapan dalam pembelahan sel, yaitu sel itu mengalami 4 tahap pembelahan. Yang pertama untuk pembelahan secara mitosis, sebelum sel itu membelah, dia akan ada namanya fase istirahat atau yang dikenal dengan fase interfase, di mana pada fase tersebut terjadi perkembangan pada kromatin, pada kromosom di dalam inti sel, pembentukan organel-organel selnya, fase profase, kemudian metafase, kemudian anafase, dan telofase. Fase pertumbuhan sel atau interfase tadi, pada tahap ini sel mengalami yang terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase G1, yaitu di mana terjadi proses pembentukan organel di dalam sel. Jadi organel yang ada di dalam sel itu tumbuh kembang, saling melengkapi. Kemudian fase kedua yaitu fase S, yaitu terbentuknya DNA. Jadi DNA yang ada di dalam inti sel itu mengalami kelipat gandaan. Kemudian fase yang ketiga yaitu fase pertumbuhan organel.
Keberadaan organel itu berada di dalam sitoplasma, di luar inti sel. Organel ini sudah kita pelajari pada saat di kelas 7. Selanjutnya untuk tahapan pertama yaitu pada pembelahan mitosis, yaitu dikenal dengan tahapan pembelahan profase. Tahap ini itu ditandai dengan memendeknya dan menebalnya benang-benang kromatin yang ada di dalam inti sel, sekaligus disertai dengan meleburnya selaput inti sel, juga disertai dengan sentriol yang membelah saling menuju ke kutub sel. Tahapan kedua yaitu tahapan metafase. Pada tahapan metafase di sini kromosom yang ada di dalam inti sel tadi yang memendek dan menebal tadi itu akan saling berpasangan, menemui pasangan kromosom yang sama atau homolog. Pasangan dari kromosom saling bertukar. Sentriol selalu bergerak menuju ke kutubnya sambil menarik kromosom yang sudah bertukar gen, kemudian kromosom nanti berjajar pada daerah khatulistiwa dari sel tersebut. Nah, dengan berakhirnya kromosom berada pada garis lurus pada tengah-tengah sel, itu fase metafase sudah berakhir. Kemudian masuk pada fase yang ketiga, yaitu fase anafase, di mana sel yang ada di garis khatulistiwa dari sel tadi yang sudah bertukar gen, bertukar sifat, akan ditarik kuat oleh sentriol menuju kutub. Dengan bergeraknya gen yang menuju kutub, maka akan membentuk inti baru masih dalam satu sel. Kemudian sitoplasma juga akan mengalami pemutusan, dibagi menjadi dua. Nah, itulah tahapan dari pembelahan mitosis, yaitu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Untuk pembelahan mitosis tadi masih ada fase pertumbuhan atau yang dikenal dengan interfase tadi. Nah, untuk pembelahan yang kedua yaitu pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis ini pada dasarnya adalah sama saja dengan pembelahan mitosis, hanya saja terjadi di dalam sel kelamin. Kalau tadi mitosis terjadi di dalam sel tubuh. Maksudnya sel tubuh itu apa saja? Ya, bisa organ-organ di luar sel kelamin. Kalau sel kelamin yang berkaitan dengan alat reproduksi. Untuk pembelahan meiosis di sini bedanya yaitu ada dua tahapan. Fasenya sama pada fase mitosis. Mitosis tadi fasenya profase, metafase, anafase, telofase. Tetapi dalam pembelahan meiosis juga sama, ada profase, metafase, anafase, telofase, tapi diulang lagi untuk yang keduanya. Profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase yang kedua. Jadi prosesnya seperti ini. Di gambar awal tadi, yang animasi di awal, kalau mitosis hanya menghasilkan 2 sel anakan, kalau meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Kromosomnya, kromosom pada mitosis sama dengan kromosom pada induk. Meiosis, kromosomnya adalah setengah dari induk. Proses terjadinya, kalau mitosis terjadi di dalam sel tubuh, kalau meiosis terjadi pada sel kelamin, baik itu laki-laki maupun pada wanita. Kalau ada pertanyaan, silakan chatting sebelum
materi diakhiri. Kira itu saja saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan